Tata kelola kepatuhan sistem informasi. A. Pengertian tata kelola kepatuhan sistem informasi. Tata kelola sistem informasi adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem informasi agar selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Sementara itu, kepatuhan sistem informasi mengacu pada pemenuhan regulasi, standar, dan kebijakan yang berlaku untuk menjaga keamanan, privasi, dan efektivitas sistem informasi. Tata kelola dan kepatuhan sistem informasi, (SI), adalah dua konsep yang saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Tata kelola sistem informasi. Definisi. Tata kelola SI adalah struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan menambahkan nilai sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan pengembalian atas TI dan prosesnya. Secara sederhana, tata kelola SI adalah bagaimana organisasi memastikan bahwa TI digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan bisnis. Tujuan. Penyelarasan strategis, memastikan bahwa TI mendukung dan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Penyampaian nilai, memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai bisnis yang optimal. Manajemen risiko, mengelola risiko yang terkait dengan TI secara efektif. Pengelolaan sumber daya, menggunakan sumber daya TI secara efisien dan efektif. Pengukuran kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja TI untuk memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai. Kerangka kerja. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ISO 38500. Kepatuhan sistem informasi. Definisi. Kepatuhan SI adalah tindakan mematuhi hukum, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku terkait dengan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi. Ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, standar industri, dan kebijakan internal organisasi. Tujuan. Memastikan bahwa organisasi mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Melindungi data dan informasi sensitif. Mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan kebocoran data. Membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Standar. ISO 27001, Information Security Management Systems. GDPR, General Data Protection Regulation. PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Hubungan antara tata kelola dan kepatuhan SI. Tata kelola SI menyediakan kerangka kerja untuk memastikan kepatuhan. Kepatuhan adalah salah satu tujuan utama dari tata kelola SI. Organisasi yang memiliki tata kelola SI yang baik akan lebih mudah untuk mencapai kepatuhan. Secara singkat, tata kelola SI berfokus pada bagaimana organisasi mengelola TI untuk mencapai tujuan bisnis. Kepatuhan SI berfokus pada bagaimana organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi aman, efektif, dan efisien. B. Tujuan tata kelola kepatuhan sistem informasi. Tata kelola dan kepatuhan sistem informasi, SI, memiliki tujuan yang saling terkait dan esensial dalam memastikan efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan operasional organisasi. Berikut adalah tujuan utama dari tata kelola dan kepatuhan SI. Tujuan tata kelola sistem informasi. Penyelarasan strategis. Memastikan bahwa SI mendukung dan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Menciptakan nilai bisnis melalui investasi dan penggunaan SI yang efektif. Penyampaian nilai. Mengoptimalkan investasi SI untuk memberikan manfaat bisnis yang maksimal. Memastikan bahwa TI digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen risiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan SI. Meminimalkan dampak risiko terhadap operasional dan reputasi organisasi. Pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya TI secara efisien dan efektif. Memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur TI. Pengukuran kinerja. Memantau dan mengevaluasi kinerja SI untuk memastikan pencapaian tujuan bisnis. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Tujuan kepatuhan sistem informasi. Kepatuhan terhadap peraturan. Memastikan bahwa SI mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Menghindari sanksi hukum dan kerugian finansial akibat pelanggaran peraturan. Keamanan informasi.
O. Melindungi aset informasi organisasi dari ancaman internal dan eksternal. O. Memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Privasi data. O. Melindungi data pribadi pelanggan dan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. O. Membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Audit dan akuntabilitas. O. Memfasilitasi audisi untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kontrol. O. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan SI. Keberlanjutan bisnis. O. Memastikan bahwa operasi bisnis dapat berlanjut meskipun terjadi gangguan TI. O. Memiliki rencana pemulihan bencana yang efektif. Secara singkat, tata kelola SI berfokus pada bagaimana organisasi mengarahkan dan mengendalikan penggunaan TI untuk mencapai tujuan bisnis, sementara kepatuhan SI berfokus pada memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku untuk melindungi aset informasi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. C. Kerangka tata kelola, kepatuhan sistem informasi. Kerangka tata kelola dan kepatuhan sistem informasi, SI, merupakan fondasi penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa TI digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah isi utama dari kerangka tersebut. 1. Tujuan kerangka tata kelola, kepatuhan SI. Penyelarasan strategis. O. Memastikan bahwa TI mendukung dan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Manajemen risiko. O. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Kepatuhan regulasi. O. Memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku terkait dengan TI. Akuntabilitas. O. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk pengambilan keputusan TI. Nilai bisnis. O. Memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai bisnis yang optimal. 2. Komponen utama kerangka. Kebijakan dan prosedur. O. Menetapkan panduan yang jelas untuk penggunaan TI, manajemen risiko, dan kepatuhan. Struktur organisasi. O. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk pengambilan keputusan TI. Proses. O. Menetapkan proses yang efektif untuk pengelolaan TI, seperti manajemen perubahan, manajemen insiden, dan manajemen keamanan. Kontrol. O. Menerapkan kontrol untuk melindungi aset informasi dan memastikan kepatuhan. Audit dan pemantauan. O. Melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerangka kerja. 3. Kerangka kerja standar yang relevan. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. O. Kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI. ITIL, Information Technology Infrastructure Library. O. Kerangka kerja untuk manajemen layanan TI. ISO 27001. O. Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi, SMKI. ISO 38500. O. Standar internasional mengenai tata kelola TI perusahaan. NIST, National Institute of Standards and Technology. O. Kerangka kerja dan panduan untuk manajemen risiko siber. 4. Tantangan dalam implementasi. Perubahan teknologi yang cepat. O. Kerangka kerja harus fleksibel untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Kompleksitas regulasi. O. Organisasi perlu memahami dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku. Keterbatasan sumber daya. O. Implementasi kerangka kerja membutuhkan sumber daya yang memadai. Budaya organisasi. O. Budaya organisasi harus mendukung tata kelola dan kepatuhan TI. 5. Manfaat implementasi. Mengurangi risiko. O. Melindungi organisasi dari risiko keamanan, operasional, dan kepatuhan. Meningkatkan efisiensi. O. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. Meningkatkan kepercayaan. O. Membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penggunaan TI. Mendukung keputusan. O. Memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. D. Prinsip tata kelola sistem informasi. Prinsip tata kelola sistem informasi, SI, adalah pedoman yang membantu organisasi dalam mengarahkan dan mengendalikan penggunaan TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa TI digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip utama tata kelola SI. 1. Tanggung jawab, responsibility. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk pengambilan keputusan TI. Memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam penggunaan TI memahami tugas dan kewajiban mereka.
2. Strategi alignement. Menyelaraskan strategi T dengan strategi bisnis organisasi. Memastikan bahwa investasi T mendukung pencapaian tujuan bisnis. 3. Akuisisi, acquisition. Memastikan bahwa investasi T dilakukan dengan bijak dan selaras dengan tujuan bisnis. Mengevaluasi risiko dan manfaat dari setiap investasi T. 4. Kinerja, performance measurement. Memantau dan mengevaluasi kinerja T untuk memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai. Menggunakan metrik kinerja yang relevan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi T. 5. Kesesuaian, compliance. Memastikan bahwa T mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Mengelola risiko kepatuhan terkait dengan penggunaan T. 6. Perilaku manusia, human behavior. Kebijakan tata kelola yang dibuat harus dipatuhi oleh seluruh elemen dalam organisasi. Membangun budaya organisasi yang mendukung tata kelola T yang efektif. 7. Penyampaian nilai, value delivery. Tata kelola teknologi informasi harus memastikan jika kinerja layanan yang diberikan bisa diukur pada setiap tahapan. Hal ini bertujuan supaya bisa membantu memastikan jika hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan. Tata kelola teknologi informasi tidak boleh meninggalkan value delivery. Prinsip ini mengharuskan tata kelola teknologi informasi yang diterapkan untuk membantu memberi nilai tertentu pada perusahaan atau organisasi. Nantinya hal tersebut akan mendorong proses pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memastikan bahwa T digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Tantangan dalam kepatuhan sistem informasi. Kepatuhan sistem informasi, C, menjadi aspek krusial bagi organisasi di era digital ini. Namun, mencapai dan mempertahankan kepatuhan bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam kepatuhan C. 1. Peraturan dan standar yang kompleks. Variasi regulasi. Banyaknya peraturan dan standar yang berbeda, baik di tingkat nasional maupun internasional, membuat organisasi kesulitan untuk memahaminya. Peraturan seperti GDPR, HIPAA, dan PCI-DSS memiliki persyaratan yang kompleks dan seringkali tumpang tindih. Perubahan regulasi. Peraturan dan standar terus berubah dan diperbarui, sehingga organisasi harus selalu memantau perkembangan terbaru. Organisasi perlu memiliki mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi secara cepat dan efektif. 2. Kompleksitas sistem informasi. Integrasi sistem. Sistem informasi modern seringkali terdiri dari berbagai komponen yang terintegrasi, sehingga sulit untuk memastikan kepatuhan di seluruh sistem. Integrasi dengan sistem pihak ketiga juga dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Data tersebar. Data organisasi seringkali tersebar di berbagai sistem dan lokasi, sehingga sulit untuk mengontrol akses dan memastikan keamanan data. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan data. 3. Tantangan teknologi. Teknologi baru. Teknologi baru seperti cloud computing, big data, dan IoT menghadirkan tantangan baru dalam kepatuhan C. Organisasi perlu memahami implikasi kepatuhan dari penggunaan teknologi baru tersebut. Ancaman siber. Ancaman siber yang terus meningkat dapat mengancam kepatuhan C. Organisasi perlu memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan sistem mereka. 4. Tantangan organisasi. Kesadaran karyawan. Kurangnya kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan C dapat menyebabkan pelanggaran. Organisasi perlu memberikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan. Keterbatasan sumber daya. Organisasi mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan personel, untuk mengimplementasikan kepatuhan C. Organisasi perlu memprioritaskan investasi dalam kepatuhan C. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung kepatuhan dapat menghambat upaya organisasi untuk mencapai kepatuhan. Organisasi perlu membangun budaya yang sadar akan kepatuhan. 5. Tantangan audit dan pelaporan. Bukti kepatuhan. Organisasi perlu memiliki bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Organisasi perlu memiliki sistem audit dan pelaporan yang efektif. Audit pihak ketiga. Audit pihak ketiga dapat menjadi tantangan, terutama jika organisasi tidak memiliki dokumentasi yang lengkap. Organisasi perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk audit pihak ketiga. Studi kasus tata kelola kepatuhan sistem informasi. Pakupin kasus,
Pelanggaran keamanan data pada perusahaan finansial. 1. Latar belakang. Sebuah perusahaan finansial bernama Fintech Secure mengalami kebocoran data akibat kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan informasi. Insiden ini menyebabkan data pelanggan, termasuk informasi rekening bank dan data pribadi, bocor ke pihak tidak berwenang. Perusahaan tersebut tidak memiliki kebijakan tata kelola sistem informasi yang kuat dan tidak menerapkan standar keamanan seperti ISO 27001 atau NIST Cybersecurity Framework. Selain itu, tidak ada audit berkala dan pelatihan keamanan bagi karyawan. 2. Permasalahan yang dihadapi. Tanda centang putih tebal pelanggaran keamanan data, informasi pelanggan terekspos akibat lemahnya sistem keamanan. Tanda centang putih tebal tidak mematuhi regulasi, perusahaan tidak mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi. Tanda centang putih tebal kurangnya audit monitoring, tidak ada pemantauan proaktif terhadap sistem informasi. Tanda centang putih tebal minimnya kesadaran karyawan kurang memahami pentingnya keamanan informasi. Tanda centang putih tebal risiko kepercayaan pelanggan, banyak pelanggan yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan setelah insiden ini. Kaca pembesar mengarah ke kiri penyelesaian, penerapan tata kelola kepatuhan sistem informasi. 1. Menerapkan standar keamanan informasi. Tanda centang putih tebal mengadopsi ISO 27001 untuk meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Tanda centang putih tebal menggunakan NIST Cybersecurity Framework untuk mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan insiden keamanan. Tanda centang putih tebal meningkatkan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi pelanggan. 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Tanda centang putih tebal mematuhi GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pelanggan. Tanda centang putih tebal membentuk tim kepatuhan TI yang bertanggung jawab atas audit dan pelaporan kepatuhan regulasi. 3. Melakukan audit monitoring berkala. Tanda centang putih tebal menerapkan sistem SIEM, Security Information and Event Management, untuk mendeteksi ancaman secara real-time. Tanda centang putih tebal melakukan penetration testing vulnerability assessment setiap 6 bulan. 4. Meningkatkan kesadaran karyawan. Tanda centang putih tebal pelatihan keamanan data untuk karyawan agar memahami ancaman siber dan cara mencegahnya. Tanda centang putih tebal menerapkan kebijakan akses berbasis peran, role-based access control (RBAC), agar tidak semua karyawan memiliki akses ke data sensitif. 5. Membangun kepercayaan pelanggan kembali. Tanda centang putih tebal transparansi dengan pelanggan memberikan pemberitahuan tentang kebocoran data dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Tanda centang putih tebal menyediakan kompensasi atau layanan keamanan tambahan bagi pelanggan yang terdampak. Roket hasil yang dicapai. Tanda centang putih tebal keamanan data meningkat, tidak ada lagi kebocoran data setelah implementasi standar keamanan. Tanda centang putih tebal kepatuhan regulasi terjamin, perusahaan berhasil mematuhi GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tanda centang putih tebal audit berkala monitoring aktif, insiden keamanan dapat dideteksi dan dicegah lebih cepat. Tanda centang putih tebal kesadaran karyawan meningkat, karyawan lebih memahami pentingnya keamanan data.